Pembahasan berikutnya adalah mengenai analisis mutu oleofood dari jenis Vanaspati. Nah, Vanaspati ini punya nama lain Jinapati gitu ya, sesuai dengan asalnya dari India gitu, asal namanya dari India ya. Dan memang menjadi salah satu produk industri hilir sawit yang cukup prospektif dikembangkan di dunia saat ini. Vanaspati atau Jinapati yang merupakan nama Vanaspati di India ini merupakan lemak nabati terhidrogenasi yang digunakan sebagai pengganti mentega atau ghee kalau di India ya, untuk keperluan memasak. Nah, berkembangnya produk ini disebabkan karena di negara-negara Timur Tengah dan dataran Mediterania terjadi perubahan aroma mentega dan kerusakan gliserida secara hidrolitik pada suhu kamar yang sangat cepat karena suhu yang relatif tinggi. Nah, produk ini banyak digunakan di India, Pakistan, negara-negara Mediterania Timur, dan juga beberapa negara sekitarnya. Produk Vanaspati juga dikenal sebagai Photiros gitu ya, itu nama lokal juga di Yunani, atau juga dengan nama Samin di daerah Turki, Aljazair, dan juga Maroko. Karakteristik Vanaspati ini di setiap negara berbeda-beda. Konsumen akan lebih memilih produk dengan tekstur granular di India dan Pakistan, berbutir ya, butiran gitu ya kalau granular itu ya. Kemudian di Iran lebih suka produk Vanaspati dengan tekstur yang halus. Sebagai hasil dari pertumbuhan penduduk perkotaan, permintaan Vanaspati pun juga terus naik seiring dengan kenaikan harganya. Kemudian saat ini Vanaspati juga dipahami sebagai bentuk minyak atau lemak dengan tekstur semi padat yang merupakan suspensi yang terbuat dari minyak nabati yang telah mengalami proses pemurnian meliputi pemucatan atau bleaching, penghilangan bau atau deodorisasi, dan juga hidrogenasi. Untuk bahan baku yang digunakan pilihan cukup banyak, ada minyak kelapa sawit, minyak kedelai, rapeseed, dan juga minyak biji kapas. Yang merupakan mayoritas digunakan di negara-negara yang membutuhkan Vanaspati untuk keperluan masyarakat umum. Nah, di India Vanaspati diformulasikan dengan minyak sawit 5-20%, sedangkan di negara lain misalnya di Pakistan itu minyak sawit dapat masuk dalam komposisi sampai dengan 50%. Minyak sawit dan fraksi turunannya sangat sesuai digunakan sebagai bahan baku pembuatan Vanaspati. Beberapa keunggulan penggunaan minyak sawit dan fraksi turunannya dalam pembuatan Vanaspati dapat kita terangkan antara lain sebagai berikut. Jadi yang pertama, proses hidrogenasi tidak perlu dilakukan karena minyak sawit dan fraksi stearin secara alami mengandung kepadatan, sehingga risiko terhadap jantung koroner yang disebabkan asam lemak trans dapat diturunkan bahkan dihilangkan dalam produk Vanaspati. Kemudian biaya produksi dapat ditekan. Kenapa? Karena bahan baku minyak sawit dan fraksi turunannya tidak memerlukan proses hidrogenasi, sehingga biaya produksi murah dan menarik konsumen untuk membelinya. Dan yang ketiga, pasti ketersediaan minyak sawit selalu ada sepanjang tahun. Persediaan yang melimpah dari stearin minyak sawit cukup terkondisikan, terutama di Indonesia dan juga dari Malaysia. Untuk proses pembuatan Vanaspati paling tidak ada 5 step yang harus dilewati. Yang pertama pencairan, yang kedua mixing, yang ketiga kristalisasi, kemudian pengemasan, dan terakhir tempering. Sekilas saja, pencairan tujuannya adalah untuk mencairkan dan melelehkan minyak dan lemak yang berbentuk padat pada suhu 70 derajat Celcius. Kemudian untuk mixing dipakai untuk pencampuran minyak, lemak, kemudian bahan-bahan tambahan seperti aroma, warna, dan bahan-bahan lainnya. Kita pakai pengaduk atau mixer sampai mungkin dengan menggunakan suhu kerja 50-60 derajat Celcius. Nah, untuk kristalisasi, pada tahap kristalisasi ini ada dua subtahapan, yaitu tahap pertama kristalisasi sebagian pada pre-crystallizer atau potator, dan tahap kedua adalah kristalisasi penuh pada bean worker. Untuk kristalisasi ini tekstur Vanaspati ditentukan terutama dalam proses pertimbangan kimia dan juga aspek yang lain. Semakin cepat kondisi pendinginan, maka semakin kecil ukuran butir kristal yang terbentuk. Untuk pengemasan,
Setelah proses selesai dari proses dikristalisasi, maka dilakukan proses pengemasan dengan mengemas produk vanaspati supaya terhindar dan terlindung dari kerusakan mekanis maupun kimia. Pengemasan biasanya dilakukan dalam bentuk wadah kaleng. Dan yang terakhir adalah tempering. Nah, untuk tempering ini dilakukan dengan tujuan menstabilkan tekstur dan sifat plastisitas vanaspati yang kita lakukan pada suhu 25-30 derajat Celcius selama 24 jam. Kondisi operasi tempering akan mempengaruhi sifat-sifat sensoris vanaspati seperti aroma, warna, tekstur yang otomatis nanti berpengaruh terhadap penerimaan konsumen terhadap produk vanaspati yang kita hasilkan. Untuk uji standar mutu vanaspati, kita menggunakan acuan SNI 01378 tahun 95. Yang di situ ada total 9 kriteria uji atau 9 analisis. Yang pertama adalah sama seperti halnya produk Oleofood yang lain, yaitu dari aspek visual atau keadaan, dinilai dari warna, bau, dan rasa, kenampakan visual maupun kenampakan mikroskopis dari vanaspati. Untuk warna, standarnya adalah kuning orange, bau dan rasa khas, kemudian kenampakan visual adalah semi solid, kenampakan mikroskopisnya adalah granula dan smooth. Sama halnya dengan uji visual, ini seperti produk yang lain menggunakan tester atau probandus, kemudian tester atau orang yang bertugas untuk sekelompok orang yang bertugas untuk mengecek dari aspek warna, bau, rasa, kenampakan visual, dan kenampakan mikroskopis. Nanti hasilnya di rekap dan dilihat trennya seperti apa. Untuk yang kriteria uji yang kedua adalah titik leleh vanaspati yang masuk standar adalah 35-45 derajat Celcius. Kemudian kadar air sama seperti produk Oleofood yang lain, ada mutu kadar air maksimal 0,13 untuk vanaspati. Dan yang keempat, kotoran. Kadar kotoran atau impurity ini juga sebisa mungkin mendekati 0 atau maksimal 0,04 karena impurity atau kotoran ini nanti akan mempengaruhi kualitas mutu dan penerimaan produk kepada konsumen yang menggunakan. Kriteria uji yang kelima adalah asam lemak bebas, maksimal 0,2% B/B untuk produk vanaspati. Kemudian bilangan iod 35-55 gram iod per 100 gram. Sedangkan bahan tambahan pangan dari aspek antioksidan dan zat pewarna menggunakan Permenkes nomor 722 Menkes per 988 untuk margarin dan shortening. Dan kriteria uji yang terakhir yaitu dari logam, terutama logam berat di sini besi, tembaga, timbal, seng, raksa, timah, dan juga arsen. Persyaratannya sesuai dengan seperti yang ada di dalam slide ini, dan ini juga menjadi mutu produk utama juga untuk menghindari adanya gangguan kesehatan bagi konsumen yang mengkonsumsi vanaspati. Sama halnya seperti kasus yang ada di produk margarin maupun juga produk shortening yang sebelumnya sudah kita bahas. Oke, itu penjelasan untuk analisis mutu vanaspati yang merupakan salah satu produk Oleofood turunan dari minyak sawit. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis mutu CBA atau Cocoa Butter Alternatif. Terima kasih.